Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Hanafis yang dirahmati Allah SWT, dari episode-episode sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai apa itu tajwid, dan juga apa itu makharijul huruf, dan juga ilmu-ilmu tajwid yang lainnya. Alhamdulillah, dari sekian materi yang sudah kita bahas dan sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi satu kesempatan buat kita untuk tumbuh rasa mau belajar, mau memperdalam ilmu tajwid kita, sehingga pesan dari Allah SWT dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang baik dan benar, bacaan yang tartil, bacaan yang disiplin dengan ilmu-ilmu tajwidnya semua yang ada. Maka dari situlah maghfirah, ampunan dari Allah SWT, keberkahan akan terus mengalir kepada kita. Dan tentu saat membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca dengan sesuai dengan kemauan kita, melainkan harus ada ilmu untuk membaca Al-Quran yang disebut dengan ilmu tajwid. Dan perlu kita harus garis bawahi bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid harus ada guru yang membimbing kita bersama. Saat kita membaca Al-Quran harus ada yang mencontohkan bacaan yang baik dan benar, kemudian kita mengikuti, dan terjadilah proses belajar mengajar dan mengevaluasi bacaan-bacaan kita, sehingga bacaan kita menjadi bacaan yang terus-menerus terupgrade menjadi bacaan yang berkualitas dari sisi tajwidnya. Imam Jazari rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam sebuah matannya, وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةٌ مْرِئٍ بِفَكِّهِ. Tidak ada antara orang yang mentajwidi Al-Quran dan yang tidak mentajwidi Al-Qurannya, kecuali illa riyadah, kecuali latihan dari setiap orang tersebut dengan bifakihi, dengan lisannya. Maksudnya begini, saat kita membaca Al-Quran, antara fulan A dan fulan B saat membaca Al-Quran, yang satu menggunakan ilmu tajwid dan yang satu belum belajar ilmu tajwid. Jika mereka membaca Al-Quran, bacaannya insya Allah akan sama, ya, sama-sama membaca, sama-sama mengeluarkan huruf, sama-sama membaca setiap ayat demi ayatnya. Namun yang membedakan adalah kualitas di antara fulan satu dan fulan yang kedua. Yaitu apa? Pada riyadhahnya, latihan ketika dia membaca Al-Quran dengan latihan menyempurnakan makhraj-makhraj yang tadi sudah kita bahas. Kemudian menyempurnakan sifat-sifatnya dan setiap hukum-hukum bacanya dia sempurnakan. Maka yang membedakan adalah latihan dari setiap orang tadi yang membedakan kualitas daripada bacaan tersebut. Maka kesimpulannya adalah saat kita membaca Al-Quran harus ada latihan khusus. Para qori, para pembaca Al-Quran yang memiliki bacaan yang indah, yang bagus, yang tajwidnya sangat bagus, dan disiplin dalam tajwidnya, pasti melalui proses belajar yang panjang dan penuh kesabaran dan tentunya istiqomah. Maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan. Bagaimana kita bisa lancar membaca Al-Quran? Apa yang kita kejar sebetulnya saat kita membaca Al-Quran? Yaitu keberkahan dan juga pahala dari Allah SWT. Bagaimana cara kita menghitung pahala saat kita membaca Al-Quran? Pahalanya bukan dihitung dari setiap ayat yang kita baca, bukan juga dihitung dari setiap kata atau lafaz yang kita baca, melainkan setiap hurufnya, satu demi satu hurufnya dipahalai, satu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Alif, lam, mim bukan 3 huruf. Bukanlah satu lafaz kemudian satu pahala, melainkan satu hurufnya 10, alif, lam 10, dan juga mim 10. Maka menjadi 30 kebaikan. Dan belum lagi kita membaca satu halaman dari setiap halaman dari Al-Quran, 1 juz, dan bahkan sampai dengan 30 juz dari Al-Quran. Maka keberkahan insya Allah akan banyak sekali kita dapatkan. Dan itu sangat mudah teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu luang kita dari sisa-sisa usia kita. Kita minta ridho kepada Allah SWT. Disampaikanlah kita kepada guru yang bisa mengajarkan kita, lembaga yang bisa mengajarkan kita. Dan dalam kesempatan hari ini,
kami menyampaikan, siapapun, tafadhol, yang ingin belajar Al-Quran bisa langsung datang ke Lembaga Bimbingan Al-Quran Al-Utsmani yang nanti alamatnya kita cantumkan di halaman ini, dan mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan untuk kita belajar Al-Quran, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan dan waktu. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.